Oke guys, kembali lagi dengan saya Stephen Latubesi, mahasiswa dari Politeknik Negeri Ambon semester 4. Di sini saya akan mereview tentang dua artikel. Di sini saya akan mereview artikel yang pertama. Judulnya Analisa Implementasi Jaringan Internet dengan menggabungkan jaringan LAN dan WLAN di Desa Kawangkoan Bawah, Wilayah Amurang 2. Seperti yang kita lihat di sini ada beberapa penulis. Yang pertama Stephen Wongkar, Alicia Shinshu, Saferus Najuan. Mereka bertiga dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Di sini ada beberapa bab. Yang pertama pendahuluan, landasan teori. Ketiga pembahasan. Keempat kesimpulan, dan kelima saran. Kita akan mereview dari bab pertama, pendahuluan. Di bab pendahuluan, di sini penulis menceritakan tentang kehidupan masyarakat di zaman sekarang ini menuntut layanan informasi yang lebih modern dan mudah. Hal ini dipengaruhi atas perkembangan teknologi yang memang berdampak sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai hal. Di bab pendahuluan ini saya rasa penulis membuatnya sangat bagus, karena di sini penulis menceritakan tentang kehidupan di Desa Kawangkoan Bawah, Wilayah Amurang 2. Bagus. Ya, saya akan berpindah ke bab yang kedua, landasan teori. Di dalam landasan teori ini ada dua, yaitu A. Pengertian jaringan komputer, dan B. Model-model jaringan komputer. Yang pertama A. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Yang kedua, model-model jaringan komputer. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Pada model-model jaringan komputer terdapat 7 layer pada model OSI seperti pada gambar 1 dan gambar 2. Dan pada yang B, model-model jaringan komputer. Di sini saya akan mereview tentang terdapat 7 layer pada model UC seperti pada gambar 1 dan gambar 2. Di sini teman-teman pasti tidak tahu apa itu DARPA model, Internet model, atau DoD model. Ya, saya akan menjelaskan tentang apa itu DARPA model, Internet model, dan DoD model supaya teman-teman mengerti. Yang pertama DARPA model. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah jaringan diatur oleh sebuah protokol yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data dalam suatu jaringan. DARPA reference mode adalah sebuah referensi protokol jaringan yang digunakan oleh protokol TCP atau IP yang dibuat oleh DARPA. Itu pengertian dari DARPA model. Sedangkan Internet model merupakan model jaringan komputer dan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan di internet dan jaringan komputer yang mirip. Itu pengertian dari Internet model. Sekarang yaitu DoD model. DoD model yaitu merupakan nama lain dari arsitektur model dari TCP atau IP. Sekarang kita pindah ke bab ketiga, pembahasan. Di dalam bab
pembahasan ini penulis menceritakan dalam penelitian ini penulis menggabungkan antara metode yang umumnya digunakan dengan metode NDLC atau Network Development Life Cycle karena metode ini merupakan metode yang khusus digunakan untuk pengembangan sistem jaringan. Di dalam bab pembahasan ada kalimat yang merupakan NDLC atau Network Development Life Cycle. Teman-teman pasti tidak tahu apa itu NDLC. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu NDLC. NDLC ini adalah merupakan sebuah metode yang bergantung pada proses pembangunan seperti perencanaan strategis bisnis dan lain-lain. Di dalam pembahasan ini ada hasil analisis dan beberapa yang lain. Kita masuk dalam bab kesimpulan. Di sini penulis membuat kesimpulan berdasarkan hasil implementasi dan analisis jaringan internet dengan menggabungkan jaringan LAN dan WLAN yang telah diuraikan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pertama, telah dibangun jaringan internet dengan menggabungkan antara jaringan LAN dan jaringan WLAN di Desa Kawangkoan bawah wilayah Muran 2. Penulis membuat kesimpulannya bagus ya. Di bab saran dari penelitian ini penulis menyarankan untuk mengembangkan jaringan menggunakan antena agar jangkauan jaringan lebih besar lagi. Di sini ada daftar pustaka dan lain-lain. Oke, terima kasih. Itulah tadi artikel pertama yang saya review buat teman-teman agar teman-teman bisa mengerti. Terima kasih. Sekarang saya akan lanjut ke artikel yang kedua. Ya, sekarang kita masuk pada artikel yang kedua dengan judul Pengembangan Sistem Pengaman Jaringan Komputer Berdasarkan Analisis Forensik Jaringan. Kita dapat ketahui bahwa di sini ada 3 penulis, yaitu Abdul Fadil, Imam Riyadi, Sukma Aji. Mereka bertiga ini dari program studi S2 Magister Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di sini ada bab pendahuluan, metodologi penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat simpulan. Nah, kita masuk pada yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan penulis menulis tentang jaringan komputer berkembang dengan sangat pesat, baik di instansi-instansi komersil, dunia akademik, bahkan rumah-rumah penduduk yang membutuhkan akses internet. Pada artikel ini saya akan mereview pada bab yang pendahuluan, yaitu apa itu denial of service. Denial of service atau DOS. Teman-teman pasti tidak tahu apa itu denial of service, jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu DOS atau denial of service. Denial of service ini punya pengertian yaitu jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Itulah penjelasan tentang denial of service. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, yaitu metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian, penulis menyusun ada beberapa tahap-tahap, yaitu detection, examination, analysis, reporting, dan execution. Penulis menyusunnya dengan bagus. Ya, inilah metodologi penelitian
tersebut. Dan pada hasil dan pembahasan ada deteksi, pemeriksaan, analisis forensik jaringan, dan eksekusi. Nah, kita masuk pada yang keempat, yaitu simpulan. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis sistem pengaman jaringan komputer dapat dirancang menggunakan bukti forensik jaringan komputer. Dan setelah dibuat sistem pengaman jaringan komputer, penyerang tidak akan mampu melakukan serangan pada waktu yang akan datang menggunakan metode yang sama. Itu simpulan dari artikel yang sementara saya review ini. Ini daftar pustaka tersebut. Oke guys, itulah video yang di artikel kedua yang saya review buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti dan memahami. Itu saja. See you next time.